Hadirin yang berbahagia, yang paling kita tunggu-tunggu bersama pidato politik dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus calon wakil presiden 2024. Berikan tepukan tangan yang meriah. Mari kita bersama-sama sambut beliau, Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken para kiai, para ulama, para masyayikh, para habaib, pengurus Suriah maupun Tanfidiyah Nahdlatul Ulama, pengurus Dewan Syuro maupun Dewan Tanfid PKB, para pengasuh pondok pesantren, para asatid dan asatidzat, para ibu nyai ingkang rawuh yang kami muliakan. Wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Zainal Arifin Maksum, Rais Suriah PCNU. Al-Mukarram Romo Kiai Alawi Mas'ud, Wakil Rais Suriah NU. Al-Mukarram Kiai Aminuddin, Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama. Kiai Nurul Huda Mustasyar PCNU. Yang saya banggakan para pengurus PKB, baik Dewan Syuro maupun Dewan Tanfid. Yang saya banggakan anggota DPR RI Pak Fathan Subhi. Ya Allah, berikan kesehatan kepada seluruh para kiai, para ulama yang hadir. Ya Allah, berikan beliau-beliau umur yang panjang, diberi kekuatan istiqomah menjadi bagian dari perjuangan mengawal umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, saya siang hari ini bisa sowan dumateng panjenengan sedaya. Kawula didampingi Sekjen PKB Pak Hasanuddin Wahid, Bendahara PKB Pak Bambang, Ketua PKB Ibu Nihaya Wafiroh dan seluruh jajaran saged sowan dumateng panjenengan sedaya. Dan pada kesempatan ini kami ingin melaporkan berbagai perkembangan yang sebetulnya sudah semua menyaksikan dan membaca di berbagai media. Dulu waktu saya sowan ke Demak beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah sholawatan di alun-alun. Terakhir kali saya sowan ke Kabupaten Demak,
Waktu itu saya sowan masih dalam keadaan jomblo, belum punya pasangan. Alhamdulillah dengan berbagai rintangan, tantangan, dan berbagai ujian, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala paringi jodoh jadi calon wakil presiden bersama Mas Anies Baswedan. Alhamdulillah gagasan, pikiran, cita-cita dan rencana yang kami miliki sama. Bahkan sebagian orang menyebutnya seperti botol ketemu tutupnya. Insya Allah duet santri mengawal perbaikan negeri dan bangsa kita. Amin. Insya Allah pasangan Anies Baswedan kalian Muhaimin Iskandar dengan tema perubahan ini membawa percepatan perbaikan umat, masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Dilalah kok mboten sengaja singkatannya niku amin. Anies Muhaimin niku nggih mboten wonten rencana, tiba-tiba wonten sing nyeletuk terus akhirnya amin sa Indonesia. Saking amine niku kata sing cemburu mboten wani ngomong amin. Malah saking cemburune ngomong kepleset-pleset. Ngosok walau dolin gak oleh ngomong amin, kan kebangetan niku. Gak ono hubungannya niku. Yang penting seluruh doa-doa kita moga-moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nggih amin sing banter niku wae sing bener. Hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken. Kawula kalian Mas Anies menika boten tiyang sanes. Kawula sami-sami kuliah dateng UGM Yogyakarta. Kampusipun jejer, kula Fakultas Ilmu Sosial Politik, Mas Anies kuliah teng Fakultas Ekonomi jejer. Landok lah kok ndilalan niku kakekipun Mas Anies menika naminipun pahlawan nasional Pak Abdurrahman Baswedan. Beliau pejuang sekaligus diplomat pertama yang keliling dunia mencari dukungan tertulis dari berbagai kepala negara untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Pusate dilalah daleme panggenane niku teng Surabaya. Berseiringan dengan kakek buyut saya Mbah Bisri Sansuri yang kebetulan Mbah Bisri menika komandan Markas Besar Ulama, dulu namanya Mabes Oe Lama, yang bertempat di Surabaya. Komandan niku nggih kira-kira nggih kepala sekretariat lah kira-kira macam. Kepala komandan Markas Besar. Insyaallah Mas Anies kakek kali kakek kula mboten tiang lintu. Insyaallah sami-sami merintis dan melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kesimpulanipun kakek-kakek kula sedaya, kakek-kakek panjenengan sedaya pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang bangsa menika sampun memberikan warisan berupa kemerdekaan. Maka insya Allah kami berdua dan kita semua wajib melanjutkan untuk menggelar karpet kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Amin.
sanad perjuangan menikolah ingkang dadosaken kawula kalian Mas Anies percaya diri. Percaya diri amargi insya Allah bibarokati para masyayikh, para ulama, para wali-wali ingkang merintis sebuah rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara, wabil khusus merintis cita-cita dasar kemerdekaan Indonesia, hasil rangkuman dari perdebatan dialektika seluruh rencana dan gagasan yang terumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kemuliaan abadi yang harus diwujudkan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawabannya adalah tugas saya dan Mas Anies serta seluruh panjenengan sedaya mewujudkan cita-cita itu di bumi Nusantara secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Amin. Salah satu yang paling penting dan secara istiqomah dirintis dan dijaga oleh para aulia, para ulama inggih menika mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun integritas moral, integritas spiritual, integritas akhlak generasi ke generasi. Insya Allah yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa menika sesuai dengan lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Sehingga satu kesatuan dalam tarikan nafas, sehingga pembangunan nasional, perwujudan kemakmuran dan keadilan harus berpijak pada nilai spirit jiwa, moral, integritas dan akhlak yang menjadi rujukan jalannya pemerintahan kita. Kita menyaksikan Indonesia yang kaya raya, buminya subur, sumber daya mineral, emas, nikel, batu bara, tembaga, mangaan, gas, minyak semuanya tersedia. Ditambah tanah terbentang subur tiada tara, sepanjang iklim dan sepanjang musim tidak memiliki tantangan sesulit negara-negara di Eropa maupun Barat. Bahkan orang menyebut Indonesia bocoran tanah surga. Napa lagu ini kok? Tanah kita, tanah surga, tongkat dan batu jadi tanaman. Sebagai wujud dari cerminan bagaimana takdir indah mewarnai kita. Akan tetapi menuju perwujudan kekayaan itu dirasakan tidaklah mudah. Sejak kemerdekaan dilanjutkan dengan berbagai rezim kekuasaan. Bung Karno jatuh diganti Pak Harto. Pak Harto jatuh dengan berbagai korban revolusi, transisi, reformasi, dan demokrasi. Banyak korban yang terjadi sehingga alhamdulillah lahirlah era demokrasi dan reformasi ini. Tujuannya apa? Kita masih ingat almarhumlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, perintis, penegak, dan perumus demokrasi sebagai kelanjutan dari zaman ke zaman untuk menghadirkan penghargaan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Waktu niku kita masih ingat ketika Gus Dur pertama kali memperkenalkan demokrasi, kathah kiai-kiai sing boten paham kali salah paham. Demokrasi itu nggak ada di kitab kuning. Gus Dur namun jawab, demokrasi itu jawaban terbaiknya cuma satu. Kelak suatu hari
Kalau kita menerapkan demokrasi, maka NU dan umat Islam Indonesia akan menjadi kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan lainnya. Inilah yang disebut sebagai hari ini kita telah memasuki panen demokrasi. Kalau mboten wonten demokrasi, namine Fathan Subhi niku lulusan pondokan kuliah LPBA mimpi dadi DPR mawon mboten saged. Rumiyin nek DPR syaratnya tentara, DPR syaratnya disetujui Pak Harto. Alhamdulillah berkat demokrasi Pak Fathan Subhi lulusan LPBA saged dados pimpinan Komisi 11. Pak Hanif Dakhiri wong desa lulusan IAIN Solo 3 mriko. Akhire ibuke nggih dados pekerja migran teng luar negeri, akhire nggih dados Menteri Tenaga Kerja. Ida Fauzia yang lulusan pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras akhirnya nggih dados menteri. Pak Halim sing lulusan pondok akhirnya dados menteri desa. Dan lain akhirnya Kiai Rois Am PBNU jadi wakil presiden Republik Indonesia. Gus Dur dalam keadaan gerah nemen mantun stroke ping kalih. Daripada perpecahan terjadi, Pak Amin Rais nawari poros tengah, Gus, nggak ada pilihan supaya bangsa ini tidak pecah, maka sampean diminta untuk menjadi presiden. Karena waktu itu Bu Mega ditolak oleh seluruh kalangan umat Islam. Lah ternyata Gus Dur saking sare lungguh. Ya udah kalau rakyat menghendaki apa boleh buat, saya mau jadi presiden. Nah cerita singkatnya, alhamdulillah demokrasi telah mengantarkan seluruh kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan pesantren, kekuatan santri, kekuatan umat Islam bisa mengisi dan mewarnai jalannya pemerintahan dan kepemimpinan negara bangsa kita. Amin. Alhamdulillah menawi Mbah Buyut kawula saged damel undang-undang ingkang sangat legendaris. Naminipun Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Niku Mbah Buyut kula ingkang damel, ingkang mimpin. Menika momentum di mana alhamdulillah Undang-undang perkawinan menjadikan bangsa kita telah sampai pada titik keluarga adalah pusat dari seluruh proses kemajuan bangsa. Keluarga adalah titik berangkat dari seluruh ikhtiar membangun umat bangsa dan negara. Itulah spirit Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Makanya undang-undang menika amat sangat bersejarah dan insya Allah selagi ada PKB, undang-undang perkawinan tidak akan boleh diganggu gugat oleh siapapun. Nggih, alhamdulillah buyute Mbak Bisri namine Muhaimin Iskandar saged damel undang-undang pesantren, saged damel undang-undang desa, saged damel undang-undang otonomi daerah lan seterusnya. Nyuwun pangestune mugi-mugi buyute Mbak Bisri niki dados wakil presiden 2024 yang akan datang. Amin. Kawula kalian Mas Anies niku ibarat bahasa Demak niku gatel. Napa gatel? Sakjane niku ngurus negara niki gampang. Sakjane ibarat negara niki mobil kecepatane saged 250 km per jam. Tapi kok yo tak delok-delok gase iku mek dipejet mek 100 km per jam. Insya Allah di bawah kepemimpinan Amin
kita percepat mobil Indonesia sampai 250 km per jam. Amin. Amargi rumusanipun gampang. Rumusanipun inggih menika mewujudkan tatanan kembali ke konstitusi dan spirit dasar negeri ini dibangun. Kita tidak boleh silau dengan tarikan-tarikan model pembangunan yang kadang melelahkan. Pembiaran persaingan usaha, pembiaran yang kuat selalu menang, yang lemah selalu tidak berdaya, pembiaran keadaan yang tidak diurus, pesantren terlalu lamban untuk tumbuh dan berkembang. Dunia pendidikan terabaikan dengan sangat mengkhawatirkan. Pendidikan mahal, kualitas sumber daya manusia kita masih jauh tertinggal dibanding negara-negara yang lain. Indeks pendidikan nasional kita masih jauh dibanding negara tetangga kita. Insya Allah Bapakipun Pak Anies menika naminipun Pak Rashid Baswedan, dosen UII Yogyakarta. Mereka asli guru. Mas Anies nggih asline nggih guru. Dalem nggih asline nggih guru, turunan guru pisan. Insya Allah kali ini duet guru memperbaiki pendidikan nasional menjadi lebih baik lagi. Amin. Kekayaan alam kita, sumber daya alam yang subur harus kita luruskan pengelolaannya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Wabil khusus kangge meningkatkan kualitas pendidikan kita sedoyo. Termasuk hari ini alhamdulillah generasi muda kita jumlahnya amat sangat besar. Kita harus memberikan perhatian khusus agar kualitas SDM kaum muda kita benar-benar memberikan harapan masa depan. Ibarat bonus demokrasi kaum muda niku jumlahnya akan mentok pada tahun 2030 atau maksimal 2035. Waktu kita terbatas supaya di tahun 2035 nanti anak-anak kita betul-betul menjadi manusia-manusia unggul lahir dan batin, maju kualitasnya tapi bermutu akhlak dan ilmu agamanya. Amin. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu kita harus meluruskan keadilan dalam semua aspek pembangunan. Yang disebut kemajuan itu adalah bukan mahalnya harga, bukan menterengnya gaya, tetapi yang disebut kemajuan itu adalah rakyat, masyarakat mendapatkan seluruh kebutuhannya dengan mudah dan murah, termasuk pendidikan yang bermutu dan berkualitas dengan amat sangat murah. Pesantren telah mengajarkan pendidikan yang paling mandiri dan murah, tetapi negara belum berterima kasih kepada pesantren. Insya Allah, amin menang, pesantren akan mendapatkan prioritas bagi kemajuan sekaligus kualitas dari sistem pendidikannya. Sebetulnya tinggal satu langkah. Undang-undang pesantren kita sempurnakan. Peraturan presiden dan berbagai aturan teknisnya kita detailkan. Dana abadi pendidikan yang jumlahnya ratusan triliun harus juga disamakan. Dana abadi pesantren harus juga triliunan yang akan kita berikan. Tahun lalu fraksi PKB baru berhasil memperjuangkan cuma 2 triliun. Padahal dana pendidikan pada umumnya ratusan triliun. Insya Allah di bawah kepemimpinan Anies Muhaimin kita akan wujudkan dana abadi pesantren juga ratusan triliun di masa yang akan datang. Amin. Kita ingin santri-santri kita bisa melanjutkan kuliah di mana saja. Negara memfasilitasi
bahkan membiayai baik di dalam negeri maupun di Timur Tengah maupun di Eropa bahkan di Amerika. Kemanapun jumlah santri yang berkuliah di luar negeri, mau di Mesir, mau di Amerika, mau di Inggris, mau di berbagai belahan dunia, dipersilahkan. Insya Allah, amin menang, beasiswa LPDP akan kita salurkan ke pesantren-pesantren untuk melahirkan generasi santri-santri yang unggul. Hadirin wal hadirat sekalian, sarana dan prasarana pesantren yang masih memprihatinkan di berbagai tempat. Ada 30.000 pesantren yang tersebar yang masih membutuhkan perhatian. Beasiswa dan kualitas kesejahteraan para asatidnya juga harus mendapatkan perhatian seperti halnya juga para pendidik dan guru-guru pada umumnya. Insya Allah, amin menang, pasangan anak-anak guru ini tidak akan diam membiarkan asatid dan guru mengalami kekurangan dalam berjuang mendidik anak-anaknya. Amin. Kita juga akan berkomitmen mengawal implementasi dari seluruh cita-cita perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah. Mulai dari maqasidus syariah, maqasidus siyasah, hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzun nasr, apalagi hifdzul aql, dan seluruh ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah insya Allah kalau diterapkan dengan baik akan terwujudlah apa yang disebut izzul Islam wal muslimin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang namanya kerinduan kepada perubahan, kerinduan kepada hidup yang lebih seperti yang dimimpikan para masyayikh kita. Alhamdulillah, kerinduan itu telah merata. Kawula keliling Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Sulawesi dan Papua. Saya menangkap seluruh masyarakat merindukan perbaikan nasib secepat-cepatnya. Perubahan terwujudnya harapan Indonesia yang kaya terwujud dalam waktu secepat-cepatnya. Amin. Harapan untuk perubahan itu nyata. Harapan untuk terwujudnya masa depan yang lebih baik itu nyata. Insya Allah kawula kalian Mas Anies siap apabila panjenengan sedoyo dan rakyat Indonesia benar-benar memberi amanah sakit melaksanakan sedoyo cita-cita kita semua. Mohon pandungonipun, mohon dukunganipun, mohon pangestunipun. Mugi-mugi 14 Februari tak bisa dibendung. Amin menang pemilu 2024. Amin. Wonten parian niku tapi sayange wonten parian mboten enak. Iwak teri campur kemangi. Masih musuhe ngeri, ayo diimbangi. Buktine napa? Iwak teri musuhe ngeri, musuhe sugih duwe kekuasaan. Musuhe sugih duwe kekuasaan. Insya Allah suara perubahan tak bisa dibendung dan tidak bisa dibeli oleh apapun. Amin. Kula kepanggih wonten kiai. Mboten usah kula sebut teng Jawa Timur niki. Alhamdulillah mboten teng Jawa Tengah niki. Asale kali kula terus tiba-tiba digerojok wong liya terus bingung. Saking bingunge kula parani malih, lho jenengan kok bingung napa? Wis gak enak, wis kadung seger iki piye? Wis mlaku terus aku tak meneng tok sik. Engko nek wis akhir Januari tak ewangi meneh kira-kira ngoten. Niku contone bahwa iwak teri campur kemang. Pancen ngeri. Kula nyuwun pandungane. Abote perjuangan menika mugi-mugi digampilaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun pandonga panjenengan sedaya mugi-mugi sak curang-curange pemilu suara amin tetap selamat dan menang 2024 yang akan datang. Kawula nitip insyaallah gelora perubahan, gelora perbaikan tidak bisa dibendung. Kita kawal, kita jaga TPS kita,
kita jaga suara kita, tidak ada lagi kecurangan, kita jaga netralitas aparat kita. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Insya Allah kita istiqomah. Disinilah warisan politik yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Mekaten sowan dalem dumateng panjenengan sedaya. Kawula nyuwun sanget titip dalam doa-doa panjenengan sedaya, titip dalam seluruh ikhtiar panjenengan sedaya. Mugia capek kita, keringet kita, panasnya kayak ngaten niki sedaya boten sia-sia. Insya Allah kangge Indonesia untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Matur nuwun sanget panjenengan sedaya saged rawuh panas-panas ninggalno kegiatan, sedaya saged kumpul. Insya Allah menika bagian dari ikhtiar kita mewujudkan Indonesia yang berubah menjadi negeri yang adil, merata, makmur dan sejahtera. Amin. Insya Allah keringat kita, capek kita tidak akan pernah sia-sia. Insya Allah generasi politik Ahlus Sunnah wal Jamaah terjaga 3 generasi yang akan datang hingga kiamat yang akan pasti terjadi. Amin. Insya Allah apapun tantangannya, yang kita selamatkan adalah generasi politik hari-hari dan masa-masa yang akan datang. Demikian matur nuwun sangat, ngapunten ingkang kathah. Sekali lagi mohon doa restu panjenengan sedaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih.